Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, ada pertanyaan dari saudari Sylvia di Bandung. Agak panjang ini pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz, jika ada pasangan yang hendak menikah karena fulana sudah hamil di luar nikah, wali fulana ahlul kitab, Yahudina atau Nasrani mungkin, jadi tidak bisa menjadi wali nikah, dan dinikahkan saat itu secara agama oleh seorang ustadz. Nah, menarik nih, dinikahkan oleh seorang ustadz dan menjadi walinya sekaligus. Apa pernikahan tersebut sah? Karena syarat yang lain insya Allah terpenuhi. Kemudian setelah menikah karena buta ilmu agama, tidak langsung bertaubat. Namun qaddarallah, anak perempuan dari hasil perzinahan tersebut meninggal saat umur 2 hari setelah dilahirkan. Setelah itu pasangan tersebut dikaruniai anak kedua dan ketiga laki-laki. Dan mereka baru benar-benar bertaubat saat telah memiliki anak ketiga. Alhamdulillah atas izin Allah, mereka telah belajar agama dan mengenal sunnah. Apakah pernikahan tersebut sah kalau taubat mereka setelah lama menjalani pernikahan yang tak sesuai dengan syariat karena banyak maksiat yang dilakukan keduanya? Dan bagaimana nasihat Ustadz untuk pasangan tersebut? Jazakillah khairan kepada Sylvia di Bandung. Ya, alhamdulillah ala ni'matil imani wal Islam. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam, atas nikmat iman. Ini adalah nikmat yang paling besar yang tak bisa dinilai dengan apapun. Yang kedua, kita ini harusnya bertanya kepada ahlul ilm. Tidak semua yang berpeci putih, yang berbaju koko putih itu ustadz. Tak semua berpenampilan agamis itu memahami dalil, memahami hukum-hukum Islam dengan dalilnya, dengan kaidahnya. Tak semua memahami hal itu. Jadi harus benar-benar kita bertanya dan mencari tahu agar apa yang akan kita lakukan ini tidak salah. Yang kedua, seseorang yang telah berbuat zina hamil, apakah boleh dia langsung menikah? Jawabannya tidak. Dia harus, bahasa para ulama, istibra' rahim. Dia harus melahirkan dulu. Ya, dia harus melahirkan dulu. Kemudian apa itu? Dia harus bertaubat dari semua perbuatan zinanya, karena ini dosa besar. Ya, dia harus bertaubat pada semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan zina yang telah dia lakukan. Lalu setelah itu baru dia boleh menikah. Ya. Melahirkan dan bertaubat, baru dia boleh menikah. Lalu bagaimana dengan kasus secara spesifik dari Ibu Sylvia ini? Ini yang pernikahan ini tentu agak runyam ini, mohon maaf, ini runyam. Kenapa? Karena dia zina, kemudian dia dinikahkan oleh seseorang yang bukan hakim, ya, bukan orang yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi seorang hakim atau penghulu yang sah, ya, tapi nemu ustadz, lalu ustadznya itu menikahkan dia. Tapi karena faktor saat itu pada aslinya ini tidak boleh jamaah. Pada aslinya ini haram, pernikahan ini tidak sah. Kenapa? Karena yang menikahkan dia bukanlah seorang hakim. Karena Rasulullah SAW bersabda, hakim atau pak penghulu itu bisa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya, seseorang bisa pergi ke hakim ketika dia tidak memiliki wali. Ini boleh, ya, asal itu tadi dia nggak punya wali sama sekali. Ya, dalam kasus ini memang dia tak punya wali karena walinya dia agamanya lain.
Ya, sehingga walinya ke hakim. Tapi sayangnya dia bukan ke hakim. Jadi secara hukum pernikahannya tidak sah. Tapi ada kondisi yang menjadikan ini menarik. Yaitu apa? Dia nggak paham sama sekali. Tuh ustadz yang dibilang ustadz juga nggak ngerti. Ini orang juga nggak ngerti sama sekali. Benar-benar nggak paham, benar-benar ngeblank sama sekali. Dia menganggap ini sah dan menganggap ini benar, tidak ada masalah. Ya, karena ketidakfahaman, kejahilian, dan bahkan orang ustadznya pun tidak ngerti. Maka pernikahan ini disebut dengan nikah syubhah. Nikah syubhat namanya. Terus bagaimana? Ya sudah, dia tidak terkena had hukuman zina, tidak dibilang pelaku zina, tidak dibilang pernikahannya tidak sah. Berarti apa? Anda melanjutkan pernikahan Anda sekarang, dan anak-anak Anda menjadi anak yang boleh dinasabkan kepada Anda. Kenapa sebabnya? Karena syubhat dia tidak faham sama sekali. Kecuali dia pura-pura nggak faham. Ya karena ketidakfahamannya itu menjadikan pernikahannya. Silahkan Anda lanjutkan dengan pernikahan itu. Dan anak-anaknya adalah anak-anak Anda. Yang tersisa adalah taubatlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.